Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan masuk ke masih bagian daripada yang kita bahas minggu lalu ya. Dan kita ingin betul-betul ini implementasi daripada pelajaran tasawuf kita ya. Percuma kita belajar tasawuf spiritualitas kalau kita tidak mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kabur maktan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang hanya tahu tapi tidak mengamalkannya. Kita jangan menjadi pengamal saja tanpa teori, tapi kita juga jangan hanya ahli teori tanpa amalan. Kombinasi antara teori dan amalan inilah yang menjanjikan insan kamil. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan bahwa persoalan rumah tangga kita itu memang ujian yang paling berat. Maka itu ada sekitar 500 ayat yang berbicara tentang rumah tangga. Al-ahwalus syakhsiyah. Tapi yang berbicara tentang negara, masyarakat, itu hanya sekitar 10 ayat. Ya. Bahkan negara tidak sampai 10 ayat. Kenapa kok ayat yang banyak berbicara itu tentang hukum keluargaan, lingkungan keluarga. Karena idealnya memang, kalau kita ingin menciptakan negara ideal, harus menciptakan masyarakat ideal. Kalau ingin menciptakan masyarakat ideal, pangkalnya, basicnya ialah harus menciptakan keluarga-keluarga ideal. Kalau keluarga berantakan, nggak mungkin bisa menjanjikan masyarakat ideal, apalagi negara ideal. Nggak ada negara ideal, masyarakat ideal yang terdiri atas rumah tangga berantakan, broken home. Ya, mari kita mulai perbaikan diri kita melalui kesuksesan kita membina rumah tangga. Jangan potong kompas seperti orang-orang reaktif. Semua istrinya salah, semua suaminya salah. Nasib saya kok dapat suami seperti ini atau istri seperti ini. Itu orang-orang reaktif. Selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan orang lain. Suami nggak ada benarnya, istri juga nggak pernah benarnya. Jadi orang seperti ini reaktif. Justru kita diminta untuk menjadi proaktif. Ya. Tidak ada orang baik, tidak ada orang buruk. Yang ada di sekitar kita itu adalah kegagalan kita menjadikannya menjadi orang baik. Jadi kalau ada orang buruk di sekitar kita, sesungguhnya bukan orang itu buruk, tapi kita gagal menjadikannya sebagai orang baik. Tantangan kita bagaimana mengembalikan mereka itu menjadi orang baik. Kalau kita putus asa berarti kita reaktif. Ya, tapi kalau kita mencari jalan keluar, hari ini aku gagal, besok ada cara lain. Besok pun juga aku gagal, aku harus mencari cara lain. Lama-kelamaan akhirnya akan ketemu ujungnya. Segala sesuatu pasti ada ujungnya. Tidak ada benang yang tak berujung. Tidak ada problem yang tanpa solusi, dan tidak ada penyakit tanpa obat. Cuma kita belum menemukan aja. Likulli da'in dawa ilal maut. Semua penyakit pasti ada obatnya. Ya, semua benang pasti ada ujungnya. Mengurai benang kusut harus menemukan ujungnya sebelah menyebelah. Tanpa putus asa. Memang perlu waktu dan itu ujian buat kita. Mari kita sadari Bapak Ibu bahwa kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup tenang, tentram, kalau kita ingin merasakan hawa-hawa surga di dunia sebelum sampai aslinya nanti di akhirat,
maka lakukanlah sesuatu seperti ini. Menyetor ke dalam tabungan rekening spiritual kita sebanyak-banyaknya. Seperti yang dijelaskan minggu lalu, menjalankan fungsi-fungsi kehambaan kita. Kita diciptakan untuk menjadi hamba kok kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bagi orang yang beriman, apapun pekerjaan yang dilakukan, kalau itu dilakukan dengan niat, itu pasti ibadah. Termasuk mengemban kekecewaan, termasuk sabar terhadap penyakit, ya, termasuk memaafkan orang yang menyakiti dirinya, itu adalah salah satu solusinya. Jadi menjalankan fungsi-fungsi kehambaan, niatkan pergi ke kantor, itu juga beribadah. Ibadah itu bukan hanya salat. Apapun yang diniatkan lillahi ta'ala itu pasti ibadah. Jadi kalau kita bosan di kantor, aku bosan. Aku bosan jadi rumah tangga. Berarti sama dengan keluhannya. Aku bosan jadi hamba kepada Allah. Hidup ini adalah menjadi hamba. Mengasuh anak itu kan salah satu bukti diri kita sebagai hamba. Aku bosan mengasuh anak. Aku bosan menjadi hamba terhadap Tuhan. Kita hidup untuk mengabdi kepada Allah. Apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala itu adalah ibadah. Jadi kalau kita bosan mengasuh anak, bosan beribadah kepada Allah. Maunya apa? Orang yang bosan beribadah kepada Allah, itu tanda-tanda penghuni neraka loh Bapak Ibu. Neraka sebelum waktunya. Aku bosan jadi istri. Suami saya begini. Aku bosan jadi suami. Ya, istri saya kok begini. Nah, itu sama dengan mengeluh, aku bosan jadi hamba. Kok Tuhan melakukan seperti ini kepada aku? Berarti, ya, itu statement yang reaktif. Maka itu kita harus hijrah dari orang-orang reaktif menjadi proaktif. Tidak ada orang buruk di sekitar kita. Yang ada adalah kegagalan kita menjadikannya sebagai orang baik. Tidak ada anak keras kepala di rumah kita. Yang gagal itulah ada. Ya. Nggak ada anak nakal di sekitar kita. Yang ada adalah kegagalan orang tuanya menjadi orang tua yang baik sampai anaknya nakal. Jadi kita harus mengintrospeksi, jangan sampai kita yang memang keliru dalam mendidik anak. Terlalu banyak kata-kata jangan, terlalu banyak kata-kata kamu harus. Materi kita yang lalu, ya. Orang yang suka menggunakan, mengumbar kata-kata jangan terhadap anaknya. Kamu harus, kebalikannya ya. Nah itu bukan mendidik, itu bahasa-bahasa pejabat ya, itu bahasa-bahasa struktural, bukan fungsional. Padahal fungsi Bapak Ibu itu adalah fungsional, bukan struktural. Maka itu kita mendidik yang benar itu jangan menggunakan kata-kata instruksional. Contohnya, hei nak, kamu harus pulang dari sekolah ya, jangan mampir ya. Kamu jangan mampir, kamu harus pulang. Itu ada jangan, ada harus di situ kan. Ya, itu bahasa yang reaktif. Bahasa proaktifnya contohnya, mungkin ada redaksi lain. Nah, papa mama akan sangat bangga kalau anak bisa pulang sebelum jam 6 kita salat maghrib berjamaah yuk. Nah, oke Pak. Ini malam Jumat nak, nanti kita baca. Iya. Nah, begitu diajak main game sama temannya. Ayo, main dulu dong. Oh, enggak, aku mau pulang. Enggak, aku yang bayarin, gratis kok. Aku yang bayar, aku yang traktir. Ya, tetap dia agak mau enggak. Mengian di telinga bapaknya, ibunya sebagai orang baik. Jadi yang dikenang oleh benak anak kita itu sentuhan rasa, bukan sentuhan rasio. Kamu harus pulang jam 6. Tidak boleh tidak terlambat. Nah, jangan mampir di teman-temannya. Pokoknya kamu harus tiba di rumah sebelum jam 6. Walaupun niatnya baik ingin sholat berjamaah,
Tapi cara penyampaiannya itu menggunakan bahasa reaktif. Anak yang terlalu banyak dijejali kata-kata jangan dan kata-kata harus, itu akan menjadikan anak itu keras kepala. Jadi anak itu menjadi keras kepala, itu bukan karena dirinya sendiri, karena orang tua. Kullu mauludin yujadu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunasranihi ayyumajusanihi. Anak itu polos seperti kertas putih. Bapak ibunya lah nanti itu yang menjadikannya itu sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi kita sebagai orang tua ya memberikan warna lembaran putih anak itu. Karena kita tidak tahu bahasa mendidiknya seperti apa yang proaktif. Kita ganti. Nah, ini malam Jumat nah, nanti ya. Nah, Papa Mama pasti akan senang kalau kita lengkap ya sholat berjamaah maghrib di rumah. Nah. Ya, oke Pak. Ya, pulang tuh. Dia ajak digoda enggak. Kenapa? Ia mengiang di benaknya adalah bapak yang penuh kasih sayang, ibu yang penuh kasih sayang. Tapi kalau pakai kata harus dan pakai jangan, intonasi yang tinggi, bukan kasih sayang, itu gampang dilupakan oleh anak remaja. Ya. Yang bisa menundukkan anak remaja yang kelas SMP SMA itu bahasa lembut, kasih sayang, bahasa proaktif. Jangan kasih bahasa reaktif melawan anak itu. Ya, Papa bangga nak kalau nanti rapornya itu nggak ada yang merah ya. Itu anak Papa, anak Mama. Oh, Insya Allah Pak. Oh benar tuh belajar. Ya. Tapi coba lihat rapornya. Nih, masa 3 merah? Percuma saya belikan motor. Percuma kami penuhi semua permintaanmu. Malah kamu jawab dengan rapor yang lebih kotor. Dulu cuma 1 merahnya, sekarang 3. Marah setengah mati. Itu bukan menyelesaikan persoalan loh. Anak bukan tambah belajar itu. Itu frustrasi. Nah, karena itu bahasa proaktif, menjustis. Bahasa proaktifnya ialah contohnya antara lainnya. 3 merahnya, nah iya Bu. Nggak apa-apa, nak. Yang penting saya lihat matematikanya ada 8 ya. Iya, itu yang penting kan. Ah, Nanda kan nanti mau di kedokteran. Yang penting biologinya bagus kok. Ini bagus. Jangan khawatir bahasa Inggrisnya gampang kok itu. Ya, pokoknya saya bangga. Anakku ini pokoknya IPA-nya bagus. Nah, padahal hatinya kesel. Tapi jangan menampakkan kekesalannya dia anak. Diam-diam panggilkan guru privat bahasa Inggris. Nah, supaya nanti komprehensif ya. Ikut ya. Saya panggil teman papa yang bisa bahasa Inggris ngajarin. Ya, oh belajar tuh. Dan belajar beneran. Tapi kalau kita paksa, kamu harus belajar. Enggak lah, Bu. Anak remaja nggak bisa dipaksa. Itu seperti gelas yang tertutup. Ditaruh air nggak bisa masuk. Tuh. Karena pesan diri kita. Jadi secara psikologis, ini penelitian psikologi juga ya. Kata-kata jangan dan kata harus itu bahasa yang tidak mendidik. Ya, tapi sentuh logikanya, sentuh kepentingannya. Ya, nggak apa-apa bahasa Inggrisnya merah, Papa juga sama. Ya, yang penting ya, kita lihat cara yang terbaik mengatasinya. Iya, diam-diam panggil guru privat bahasa Inggris belajar tuh. Semester depannya, Masya Allah, bahasa Inggrisnya 8. Ya, yang lainnya pokoknya 8 semua. Kenapa? Motivasi dari orang tuanya. Jangan membuat anak kita frustrasi. Bahasa yang membuat orang lain frustrasi itu bahasa reaktif. Tapi bahasa yang membuat orang lain itu bersemangat itu bahasa aktif. Tidak semua yang ada di unek-unek di kepala itu harus dibongkar walaupun itu anak kita. Dimarahi di kantor balas dendam terhadap istrinya di rumah anak-anaknya.
Jadi istrinya udah tahu, ini pasti dimarahi di kantor, kita jadi sasaran di sini, Nak. Itu orang tua yang reaktif tuh. Urusan kantor jangan dibawa pulang ke rumah, urusan marahan di rumah dibawa ke kantor juga tuh. Sakit gigi, semua orang di kantornya sakit gigi. Pulang ke rumahnya juga semuanya sakit gigi. Tuh, ini pembawa energi negatif banget. Orang yang membawa energi positif tidak ketahuan kalau dirinya sakit gigi itu. Sama sekali nggak kebaca kalau ada persoalan rumah tangganya itu. Begitu ke kantor lupa rumah tangganya. Begitu pulang ke rumah keluarganya, lupa kalau dia dimarahi di kantor. Dia memberikan keriangan, keceriaan kepada anak-anak. Itu orang tua proaktif tuh. Mari kita lihat. Menjalankan fungsi-fungsi kehambaan seperti salat, berzikir, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan haji, tadarusan Quran, mengikuti pengajian seperti sekarang, itu penanaman, menyetor tabungan rekening spiritual. Menjalankan fungsi-fungsi kehalifahan, seperti melestarikan lingkungan, ya, lingkungan hidup, membantu fakir miskin, dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh penarikannya, sebaliknya, meninggalkan perintah Tuhan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya ditinggalkan. Meninggalkan amalan-amalan sunat yang selama ini dilakukan, jadi menurun kualitasnya. Itu penarikan. Mengerjakan larangan Tuhan seperti zina, selingkuh, bohong, hasad, munafik, sumpah palsu, membuka aurat, makan minuman tidak haram, tidak halal ya, eh, hianat dan tidak menepati janji, itu semuanya adalah eh, penyetoran. Jadi jangan sampai Bu, Bapak, itu bahaya. Sebab itu nanti akan merusak ya, merusak merusak suasana kebatinan kita. Nah, kita lihat berikutnya. Apa dampaknya kalau kita menyetor terus? Pertama, sasaran batin, suasana batin lebih tenang, tentram, segar, dan bahagia. Makin banyak kita melakukan kebajikan, makin tenang hati kita, Bapak Ibu. Tapi makin banyak kita melakukan dosa maksiat, makin keruh hati ini. Ya. Meningkatkan rasa percaya diri, berani dan tegar. Kalau orang banyak tabungan kebaikannya, tegar tuh, percaya dirinya hebat itu. Itu orang-orang yang tidak terbebani dengan dosa masa lampau, bicaranya lurus, logikanya mantap, ya kan? Bahasa tubuhnya juga tegar. Wah, pokoknya orang hebat lah. Itu pertanda tabungan kebaikannya banyak. Munculnya sikap proaktif, meninggalkan reaktifnya, jadi proaktif. Dia sabaran menghadapi situasi, dia nggak emosional menghadapi situasi, dia nggak gampang marah, dia nggak punya rasa dendam lagi, dia juga tidak pernah mengajak orang lainnya itu tersiksa, bahagia melihat orang lain bahagia, sedih melihat orang lain sedih. Itu proaktif, jangan dibalik. Yang keempat, kelihatan orang itu kalau banyak savingnya, energik. Kok nggak pernah sakit itu, kemana-mana bagaimana tuh, ya nggak pernah lelah, pada kerjanya nonstop, bukan seragam pekerjaannya, beragam, macam-macam urusannya, pertentangan satu sama lain tapi sukses semua, tegar. Itu pertanda wiridnya panjang, sholat sunatnya lengkap, puasa sunatnya bagus, amal sosialnya bagus, ikhlasnya tulus, ya itu energik tuh. Kalau orang gampang loyo, itu pasti punya kelemahan. Savingnya kurang, pasti loh. Oh, kok loyo, Mas? Iya, pasti penarikannya banyak tuh. Iya sih, memang. Ya, jadi memang orang banyak dosanya itu rasa percaya rasa percaya dirinya habis tuh. Ya.
Nah, dampak penyetoran. Kalau kita menarik terus tabungan, suasana batin lebih tenang. Ya, ini kebalikannya. Dampak penarikan, suasana batin tidak tentram, gelisah, tidak tenang, dan terkadang muncul rasa takut. Itu dia. Nggak boleh melihat polisi, itu langsung stres. Apalagi KPK. Nggak mau lewat di jalan Kuningan tuh. Kenapa? Di situ ada Gunung Merah Putih. Gemetar kalau lewat di situ. Itu pertanda ada apa itu. Melihat jaksa, gemetaran. Ada apa itu? Tapi kalau orang tabungan saving kebaikannya, nggak ada kejahatannya. Kalau perlu setiap hari juga di KPK, setiap hari juga kejaksaan, nggak ada masalah tuh. Nah, berani karena benar, takut karena salah kan. Kalau dampak penarikannya banyak, menurunnya rasa percaya diri pasti. Munculnya sikap reaktif. Orang yang suka melakukan kerja-kerja reaktif itu menyembunyikan borok tuh. Bukan cuma reaktifnya yang kita lihat, itu ada boroknya yang dia sembunyikan. Jadi kalau ada orang pengecut, ada orang yang suka menjustis, ada orang yang suka usil, ada orang yang suka memprovokasi, itu adalah sebuah sinyal laksana apa istilahnya itu ya, seperti gunung es. Muncul di permukaan sedikit aja, tetapi di bawah makin digali makin banyak. Hati-hati terhadap orang reaktif, yang tampak itu bukan hanya yang ditampakkan itu. Orangnya suka marah. Bukan cuma itu. Itu hanya muncul di permukaannya sedikit, tapi Anda gali ke bawah, ternyata banyak banget. Dia juga munafik. Dia juga ahli maksiat. Dia juga orangnya tega. Makin digali, makin negatif. Pokoknya jangan terima sebagai mantu deh. Jangan bersahabat orang seperti ini lebih dalam. Nanti kena tuh. Hati-hati. Orang reaktif itu isyarat dari Allah. Jangan banyak melakukan pergaulan dengan orang seperti itu. Gitu. Nah, kemudian energi terasa tersedot. Kita loyo jadinya. Dan kehilangan semangat hidup. Kalau orang reaktif seperti ini, musibah lebih sering datang. Bagaimana nggak datang musibah kalau memang tanamannya musibah? Siapa yang menanam musibah akan benih-benih musibah pasti ada panennya musibah kan? Dia menanam kebohongan di mana-mana pasti akan berhadapan dengan musibah. Dia menjanji orang kanan kiri pasti akan panen musibah. Jangan berjanji kalau tidak mampu dipenuhi. Nah, itu dampak penarikan. Kalau lebih banyak penarikannya daripada saldo yang muncul di dalam kas spiritualnya, itu pertanda musibah sebentar lagi datang. Nah, efek penyetoran, kita lihat. Efek penyetoran rekening tabungan spiritual pada tubuh. Nah, kita lihat di tubuh kita, Bapak Ibu ya. Kalau kita rajin menyetor, tubuh kita itu meningkatnya kegiatan di pusat otak yang menghambat perasaan negatif. Nah, otak kita ini yang tersimpan dalam batok kepala ini, kalau dijejali dengan energi negatif itu Bapak Ibu, itu nyumbat itu. Seperti benang kusut. Ya. Dia memperkosa otaknya sendiri. Kenapa? Terlalu membebani. Ya, dia melakukan, dia nyopet misalnya. Diambil barang di rumah orang. Kerja otaknya tuh. Bagaimana supaya saya selamat ini? PR-nya banyak. Otaknya para maling, ya, itu nanti cepat aus. Tidak ada pencuri panjang umur. Bukan karena digebukin orang, tapi ya stres. Energi bertambah kuat dan menjadikan anggota badan itu menjadi tenang kalau kita menyetor banyak kan. Energi kita lebih kuat. Kerisauan makin mengecil dan akhirnya kita tentram. Inilah yang disebut dalam ayat, innal hasanati yudhibun sayyiati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Energi positif itu melunturkan energi negatif. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ayat ini penting nih. Innal hasanati, jamak di sini loh Bapak. Bukan innal hasan, tapi al hasanat itu jamak. Sesungguhnya amal-amal kebajikan, ya, itu menenggelamkan dosa-dosa masa lampau. Sesungguhnya energi positif itu menghilangkan energi negatif. Tabungan rekening spiritualnya itu nanti akan menenggelamkan tabungan rekening negatif itu. Ya. Dampak penarikan ke fisik tadi itu tubuh secara total, ini fisik. Kalau orang itu, ya, kalau orang itu didominasi oleh energi negatif, penarikan melulu. Nah, bila darah amarah mengalir ke tangan, ya, energi negatifnya mengalir ke tangan, maka tangan itu mudah menyambar senjata atau alat-alat lain, lalu digunakan untuk menghantam sasaran. Tembak, tusuk dia, tabrak dia. Itu gejolak daripada penarikan RTS. Terlalu banyak menarik saldo spiritualnya sehingga nggak ada lagi. Itulah yang membuat darah itu mendidih. Detak jantung meningkat. Jadi orang yang suka menarik tabungan spiritualnya, detak jantungnya itu cepat meningkat, banjir hormon adrenalin, membangkitkan gelombang energi yang cukup kuat untuk bertindak dahsyat. Saya ceraikan kamu. Udah, talak loh. Tempeleng istrinya, KDRT loh. Usir anaknya. Walaupun nanti belakangan menyesal. Itu orang proaktif, orang reaktif ya kan. Jadi orang reaktif itu dampak daripada terlalu banyaknya menarik. Ya. Jadi kalau kita menderita penyakit reaktif, obatnya apa? Penyetoran. Kenapa orang reaktif? Karena tabungannya habis. Nah, untuk mengobati, lakukanlah ibadah sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan berhenti jadi reaktif. Muncullah perasaan sabar, muncullah tawakal, muncullah perasaan taubat, muncullah perasaan eh, penyerahan diri kepada Allah total. Nah, itu sudah mulai muncul perasaan proaktif. Bila darah, nah ini, bila darah ketakutan mengalir ke otot seperti kaki, maka kaki mudah diajak untuk mengambil langkah 1000. Karena ada ular kobra. Itu membuat darahnya itu mendidih, ayo lari. Ya, ada kebakaran. Kopornya besar itu kalau normal nggak bisa diangkat. Tapi karena ada energi baru, kopornya berisi emas segala macam itu, satu tangan tuh diangkat tuh. Begitu dikembalikan ke tempatnya nggak sanggup mengangkat. Kenapa? Nggak ada energi tambahan. Jadi kalau darah kita itu tersupport dengan baik, ya maka itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau supportingnya itu suatu kebaikan, maka itu akan kita menjadi baik. Ya, kemauan itu, fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu punya potensi. Potensi itu mau digunakan untuk belok kanan ujungnya surga atau belok kiri ujungnya neraka. Jadi kita yang menentukan. Dampak penarikan tabungan kebaikan kita, wajah menjadi pucat, hormon darah, hormon dalam otak itu membuat tubuh kita waspada, sehingga overprotective, orangnya cemburuan, sedikit-sedikit cemburu lagi, setiap melihat laki-laki itu mau ngambil suami saya tuh. Setiap melihat perempuan cantik, wah ini bahaya ini suami saya ini. Jadi overprotective. Ya, begitu melihat orang yang kumal, ini penjahat nih. Jadi stres duluan dia. Nah, jadi kalau orang yang gampang mencurigai saudaranya sendiri, orang yang gampang, katakanlah orang yang overprotective,
itu ada semacam kolektif memori dalam tubuhnya, dalam dirinya sendiri, penarikannya terlalu banyak. Jadi kalau orang yang suka cemburu, itu tidak punya rasa percaya diri. Kenapa orang nggak punya rasa percaya diri? Jangan-jangan dia juga selingkuh, sehingga mengukur baju di badannya sendiri kan. Hati-hati loh, gampang kita dibaca orang. Biasanya orang yang suka cemburuan, dia terlebih dahulu melakukan hal yang terlarang. Bukan suaminya yang salah. Dianya memang pernah melakukan macam-macam. Karena dia tidak ingin terjadi pada dirinya oleh suaminya, seperti yang pernah dilakukan terhadap suaminya orang lain. Maka itu gampang cemburuan. Hati-hati loh. Laki-laki pencemburu itu biasanya diawali pernah melanggar tuh. Perempuan yang suka cemburu berlebihan, dia juga pernah melakukan pelanggaran tuh. Ya. Dia mengukur bajunya pada badannya sendiri. Padahal suaminya baik-baik kok. Gak ada macam-macam tuh. Tapi karena kolektif memorinya yang pernah menarik dengan kasus yang seperti itu, maka itu overprotective. Nah, psikolog bisa menjelaskan ini. Ya, jadi wajah menjadi pucat, hormon dalam otaknya itu membuat tubuhnya selalu waspada, bahkan siap bertindak, cemas dan gelisah. Nah, inilah dia. Kita perlu ingat, idza ja'al bala'u umyal basar. Apabila bala musibah itu datang, maka mata menjadi buta. Mata menjadi buta itu. Hmm. Oh, kok kenapa tadi saya begitu ya? Saya hilaf, ya itu. Ini hadis Nabi loh. Jadi kalau musibah akan datang, mata menjadi buta. Apa kata mata lahiriah atau mata batin? Buta. Kejedot sampai jidatnya bengkak. Dia nggak melihat, karena dia pakai padnya kan. Begitu dia bangkit itu kena tembok lah. Kenapa? Dia nggak melihat, matanya buta. Dia khilaf sampai marah di luar dosis yang wajar. Nyesel tuh, kenapa ya? Sudah terlanjur dipecat, sudah terlanjur divonis oleh teman-teman. Baru dia sadar, mata batin saya tadi waktu ngamuk-ngamuk itu lupa. Saya tidak tahu kalau bos ada di situ. Kenapa saya menumpahkan emosi di depan orang yang paling saya kagumi? Ya inilah akibatnya. Nah itu, cepatlah melakukan penyetoran kembali. Manja abil hasanati falahu khairun minha, wa manja bis sayyati fala yujzal ladzi ya'malu sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang datang dengan membawa energi positif, maka baginya dampak yang lebih baik, energi positif juga. Bahkan lebih baik dari itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa energi negatif, maka tidaklah diberikan pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan hanya seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi Allah Maha Baik. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan berlipat ganda pahalanya. Tapi kalau melakukan kejahatan tidak berlipat ganda. Satu kejahatan ya satu dosanya. Kalau kebaikan yang kita lakukan satu, berlipat ganda 7 kali. Maha baik enggak Tuhan? Ya maha baik. Itulah namanya Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Satu kebaikan kita lakukan, dilipat gandakan 7 kali. Satu keburukan yang kita lakukan, hanya satu keburukan dosanya. Merencanakan suatu kebaikan, diberi pahala, sama dengan kalau melakukan perbuatan itu. Merencanakan sebuah kejahatan, tidak ada dosanya, sebelum berangkat untuk melakukan perbuatan awal dari dosa itu. Sejahat apapun pikiran ini, belum dicoret, belum di list, argonya belum jalan. Argo itu jalan kalau sudah mulai anak tangga pertama. Udah melangkah satu langkah, udah argo jahatnya muncul. Tapi kalau kebaikan, baru perencanaan argo kebaikan itu sudah jalan terus.
Maha baik enggak Allah? Iya maha baik. Itulah Allah. Terus Bapak, kita masuk nih. Rekening tabungan spiritual dalam lingkungan keluarga. Kalau kita menyetor, apa dampaknya? Kalau kita menarik, apa dampaknya? Wahai para suami yang ada di sini, sayangnya di pengajian kita itu banyak istri di sini. Lebih banyak istri daripada suami. Tapi nggak apa-apa. Lihat nanti suaminya seperti apa. Sebagai seorang suami, kalau mau menjadi rumah tangganya positif, harus banyak nyetor. Tapi kalau mau rumah tangganya kacau, banyak penarikan. Bagaimana cara menyetor supaya nanti kita stabil menjadi pemimpin rumah tangga, keluarga ya. Satu, memberikan belanja lahir dan batin. Jangan hanya uang, uang, uang dan melulu, tapi tidak pernah diberikan kepuasan biologis, kepuasan psikologis. Di TKI, luar negeri, 10 juta per bulan dikirim ke istrinya di kampung. Oh, bulan pertama masih bagus, kedua, tiga, empat, lima, 6 bulan istrinya selingkuh. Udah 3 tahun nggak pernah datang. Ya, itu satu bukti bahwa penyetoran itu harus seimbang. Istri tidak hanya membutuhkan uang, tapi dia membutuhkan selain uang. Ya, hati-hati di sini. Memberikan belanja lahir dan batin. Tidak cukup kasih uang banyak baru dimaki-maki. Hilang nilai uangnya kalau kita suka KDRT. Berikan kepuasan lahir dalam bentuk uang yang banyak, batin pun juga dengan bahasa yang santun. Ya, seandainya disuruh pilih, mana yang lebih dipilih seorang istri? Uang banyak tapi dimaki-maki, ya, dibangsat-bangsatin, apalagi ditempeleng. Atau uangnya sedikit sekali tapi kasih sayangnya penuh. Jawaban ibu apa? Dua-duanya nggak bagus. Jadi yang paling bagus itu paralel. Berikan kasih sayang penuh dan berikan belanja penuh. Kalau ada, kalau nggak ada minta maaf. Bu, saya sudah banting tulang, tapi Tuhan memberikan hanya segini. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Memang hari ini tidak selamanya hari kita itu baik. Kalau itu tulus, istri kita menerima juga tulus. Tapi jangan membohongi istri, Bapak Ibu. Pasti kemana amplop halalnya. Ya, karena suami itu kan eh, istilahnya Mbak Yeni Wahid. Ya, ada rezeki istri, ada rezeki suami. Amplop halalnya, penggajian, slip penggajiannya masuk ke rumahnya itu rezekinya istri. Tapi amplop-amplop yang lain jauh lebih banyak. Tidak pulang ke rumah tapi simpan di laci. Itu rezeki suami katanya. Jadi rezeki istri yang halal-halal, yang syubhat-syubhat apalagi yang haram, punya rekening sendiri. Wah, dipakai ke luar negeri dengan siapa Allahu a'lam. Nah, bentuk penyetoran lain menghargai pengabdian istri kepada suami, anak dan keluarga. Sebagai seorang suami, oh cantik sekali anak aku nih. Udah, bajunya apa nak? Pakai gincu lagi ya. Pakai bedak harum sekali. Jangan hanya mengagumi anaknya, tapi tidak mengagumi ada siapa yang memandikan anak itu. Siapa yang memilihkan baju yang serasi itu. Siapa yang memberikan bedak, siapa yang nyisirin. Siapa yang merawat dia sehingga badannya gemuk, sehat. Siapa di belakang anak cerdas itu, kan ada ibu ya. Seorang suami tidak boleh hanya memuji anaknya, tetapi siapa yang membuat anak itu seperti itu? Ibunya kan. Kalau perlu, wah hebat ya, Mak ya. Menyuguhkan anak yang saleh, pintar ngaji,
Ya, siapa dulu dong ibunya ya, hebat lah. Jadi bagaimana mengagumi anaknya, kagumi juga ibunya. Jangan hanya memuji anaknya cantik, ya pinter, ya mentang-mentang ibunya bau daster, bau bau dapur, nggak ada pujian terhadap ibunya. Yang dipuji anaknya. Anak itu tidak langsung sehat pinter loh. Ada ibu yang bergeliman di situ, ada yang nyuapin, mungkin waktu kecil dia nyusuin. Seorang suami harus tahu apa yang dikorbankan istri terhadap anaknya. Tidak ujub-ujub anak itu langsung cantik, pinter. Ya. Ada energi yang tersedot untuk itu. Begitu lihat mamanya marah-marah doang. Kamu kerjanya apa ini? Kok nggak digosok? Kamu percuma tinggal di rumah. Ya, nggak nyapu. Padahal anaknya rewel. 5 lagi anaknya kan. Nggak ada pembantu. Pelit cari pembantu. Disalah-salahin lagi. Begitu anaknya manis, dipuji anaknya. Begitu anaknya jorok, ibu kamu kerjanya apa sih? Masa anak nggak dimandiin? Coba. Itu penarikan tuh. Penyetorannya, Bu. Aduh mohon maaf ya. Saya belum sempat mencari pembantu. Emang kenapa, Pak? Ya itu, halaman rumah nggak disapu. Ini baju juga. Mama nggak punya waktu untuk nyetrika. Iya tuh Pak, anak ini kan lagi demam tuh, jadi hari ini saya jagain aja di tempat tidur, soalnya panas badannya. Oh pantas. Jadi beri pembenaran terhadap istrinya. Jangan langsung marah aja. Jadi contoh Ibu, Bapak, suami yang baik itu adalah rajin menyetor. Menyetor itu tidak mesti harus uang. Nah, sebaliknya kalau penarikan, oh tidak memberikan belanja lahir dan batin, sudah pelit uangnya, pelit juga memberikan kepuasan-kepuasan biologis. KDRT, ya lama kelamaan, ya pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Seperti ini nasib aku. Udah, perempuan itu hatinya seperti kaca, kata syair bahasa Arab ya. Kalau kaca itu pecah, sekalipun disambung, itu pasti ada bekasnya. Jadi jangan membiarkan istrinya cacat hatinya, karena itu perempuan tidak seperti laki-laki. Laki-laki kalau dia pecah, gampang ditempel, dipoles, hilang tuh bekasnya. Tapi kalau perempuan seperti kaca, begitu dia pecah, tidak bisa disambung seperti semula. Pasti ada bekasnya. Ya. Yang kedua, menafikan segenap pengabdian istri. Udah setengah mati bekerja, disalah-salahin melulu. Gara-gara minta uang rokok nggak dikasih. Gara-gara minta sesuatu nggak dikasih oleh istrinya. Aku sakit Pak, ini badan saya panas nih. Udah marah. Nah, jadi kita sebagai seorang suami juga harus tahu, ya tidak mesti harus permintaan kita dipenuhi. Mana kopinya? Kok nggak ada? Ya, dia nggak pernah kasih uang, mau beli kopi pakai apa? Marah kalau nggak dikasih kopi. Pokoknya saya nggak mau tahu. 3 bulan lalu kan saya kasih uang 100.000. Ya Allah, sudah 10 kali minum kopi. Aku nggak mau tahu. Jadi istrinya dipaksa melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Maka itu sekarang ini cerai gugat itu 75%. Istri tidak sabar menjadi seorang istri sekarang karena perlakuan suami lebih banyak menarik daripada menyetor. Nah, contoh lain, menarik apa menyetor ini. Suami yang suka nyetor memberikan perhatian khusus terhadap keistimewaan khusus istrinya. Oh, masa saya suka sekali kalau Anda pakai daster ini. Ya, oh ya, ya. Maaf Bapak-bapak, istri itu kan pingin dipuji lah. Apalagi kalau di depan umum kita puji istri. Saya begini itu nggak mungkin tanpa ada orang di samping saya. Yang sukses sebetulnya adalah
bukan saya, tapi orang di samping saya, itu dia, istri saya. Tepuk tangan orang itu. Wah, bangganya istri minta ampun tuh. Tanpa diminta pun dikasih itu nanti kalau sampai di rumah itu. Kenapa? Karena perhatian kita terhadap istri. Jangan suka cuekin istrinya di depan umum. Ya. Taruh di belakang situ istrinya. Mentang-mentang istrinya tidak pintar berdandan, nggak mau bawa ke pesta. Bawa ke pesta, istrinya di mana, dianya ada di mana. Suami yang baik, tentenglah istrinya dimanapun juga. Banggalah dengan istrinya yang hanya punya kemampuan terbatas. Justru kita akan dikagumi seorang suami, istri kita seperti itu, tapi masih mau ditenteng. Itu melambang sebagai sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi kita tidak dikagumi orang kalau melecehkan istri. Justru kita akan dikagumi orang kalau kita menerima istri kita apa adanya dengan segala kekurangan. Berterus terang dan meminta maaf terhadap kekeliruan. Maaf, Bu, saya terlambat pulang. Saya juga lupa mengabari, handphone saya mati. Oh, pantas. Biasanya kan kalau papa terlambat itu nelpon. Ya, saya lupa bawa chargernya. Udah langsung termaafkan malam itu juga. Selesai persoalan, pengantin baru lagi kan. Coba kalau enggak penarikannya gini, cuek terhadap keistimewaan istrinya. Semua orang kagum terhadap istrinya. Giliran dia, itu kan karena saya. Itu kan karena mereka tidak tahu siapa kamu. Dia hanya mau lihat kulit-kulitnya Anda. Jadi tidak bisa mengakui keberhasilan istrinya. Tidak bisa menerima kelebihan istrinya. Selalu tidak boleh kalah. Itu enggak bagus. Itu reaktif itu. Suami reaktif itu tidak bisa bahagia, Bapak, istrinya. Bersikap tertutup dan enggan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Suami nggak pernah minta maaf kepada istrinya, walaupun nyata-nyata salah, itu egois. Itu penarikan loh. Tapi kalau kita minta maaf, maaf Bu, saya terlambat ya. Maaf ya, kali ini saya belum bisa belikan apa permintaannya. Sudah nggak dibelikan, nggak minta maaf, marah-marah lagi. Penarikan tuh. Jadi eliminirlah tingkat penarikan itu dengan cara minta maaf. Pasti rumah tangganya sakinah. Sekalipun belajar tasawuf berpuluh-puluh tahun, tapi kalau tidak mengamalkan, hanya menarik terus tabungan di keluarganya, tidak pernah menyetor. Ya, itu hanya tahu teori tapi tidak mengamalkan. Ya, kemudian sebagai seorang suami bersikap pemurah, pemurah kepada keluarga istrinya, jangan hanya kepada istrinya sendiri, dirinya sendiri. Giliran pulang kampung bawa macam-macam tuh untuk keluarganya. Tapi pas keluar pergi ke kampung istrinya nggak bawa apa-apa tuh, cuek aja. Itu bukan bukan menarik tapi bukan menyedot tapi menarik. Tapi kalau bersikap pemurah, Pak kita mau ziarah kubur di kampung ya, kampung istri. Oh iya, apa ya? Kita bawa apa untuk keluarga kita, untuk ayah, ibu. Sukanya apa sih? Yuk kita belanja yuk untuk belikan papa, mama, tante, om, berapa orang situ. Bangga tuh suamiku, bah. Ya dia akan pamerkan di antara suami anak-anak itu yang paling bagus suamiku. Oh, itu bangga tuh. Nilainya sedikit, tetapi perhatian kita besar itu penyetoran. Bersikap melindungi keluarga. Iya, istrinya sakit, cuek aja pergi pulang. Aku besok rapat. Tapi aku sakit, ya terserah mau masuk rumah sakit, kayak kamu kan punya uang. Bukan sekadar bukan sekadar uang dibutuhkan istri. Tanggung jawab. Telepon, Mas saya nggak bisa rapat besok ya. Ini istri saya lagi sakit. Ya, sakit apa Pak? Ini lagi agak flu sedikit. Walaupun flu, tetap diberi perhatian. Itu penyetoran tuh. Suka mengajak jalan istri. Hari Sabtu Minggu, mah kita kemana makan ini? Sama anak-anak yuk. Oh iya, siapa takut? Tak tahu anak-anaknya. Bahagia tuh kan. Hari Sabtu mall mana dia makannya. Hari Minggu rekreasinya di mana. Bahagia banget. Itu penyetoran tuh.
suka makan dan sholat berjamaah. Yuk, enak tuh ngaji yuk bareng. Hmm. Tapi kalau penarikan contohnya ini, bersikap pelit ya, pelit banget. Apapun yang diminta oleh istrinya pelit. Bersikap tidak melindungi keluarga. Ya, itu kan keluargamu, aku nggak mau tahu. Wih, jelek banget itu kata-kata itu. Malas mengajak jalan istri. Ah, nanti minta macam-macam, minta makan tapi mampir juga di mall. Kita setengah mati cari uang habis. Emang uang itu untuk siapa? Ya untuk istri dong, untuk anak-anak juga. Oh, ngapain kita deposito macam-macam juga boleh. Itu kan ditinggalkan. Justru yang kita harapkan itu adalah membahagiakan keluarga. Banyak orang nggak mau sumbing. Depositonya sampai 7 turunan, tapi giliran istrinya minta pelit. Tapi giliran tim suksesnya minta, ayo berapa? Hitung angkanya nggak terhitung tuh. Jadi lebih mencintai orang lain daripada istri itu contoh penarikan. Malas mengajak istri jalan-jalan, tidak suka eh, tidak suka makan dan sholat berjamaah dengan keluarga. Sholatnya masing-masing. Pak, ayo sholat jamaah, ayo. Udah, aku masih capek. Rokokku belum habis. Oh, mengepul asapnya tuh. Padahal anaknya, istrinya minta dipimpin sholat tuh. Pak, maghrib yuk, kita mau sholat jamaah. Udahlah, saya capek. Aku belum mandi, rasanya macam-macam. Itu penarikan. Ayo sholat, oh iya, udah masuk ya? Oh iya, tunggu-tunggu naik. Udah, matikan rokoknya, kemudian aku duduk dulu. Sholat berjamaah, Masya Allah. Seperti surga tuh ramah dalam rumah tangga itu. Nah, ya minggu depan kita bagaimana kalau istri? Jangan hanya ngomongin suami ya, tidak adil. Nanti bagaimana RTS kalau suami? Saya ingin melanjutkan pada kesempatan yang akan datang rekening tabungan spiritual dalam lingkup keluarga ini. Kita mulai dari suami, jadilah suami yang proaktif, jangan suami reaktif. Jadilah seorang suami yang rajin menyetor, bukan rajin menarik. Insya Allah pasti bahagia. Baiti jannati, rumahku surgaku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.